Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar pemrograman perangkat bergerak lanjut dengan judul Platform Penjualan dan Pengiriman Produk UMKM dalam Kota, menggunakan startup kami yang bernama The Creative Indonesia. Nah, The Creative Indonesia ini di bawah naungan Startup Hub Telkom University dan Estafit. Nah, selanjutnya kami beranggotakan 3 tim dari D3 Sistem Informasi. Yang pertama ada saya sendiri, Tamara Lucky Widodo dari kelas D3 Sistem Informasi 4302. Kemudian ada teman saya, Friska Andalusia dari kelas D3 Sistem Informasi 4302. Dan yang terakhir ada Muhammad Adnan Rizky dari kelas D3 Sistem Informasi 4301. Nah, selanjutnya kami mempunyai latar belakang studi kasus terbentuknya The Creative Indonesia. Seperti yang kita lihat di layar, bahwa 3.000 lebih UMKM di Lampung terdampak COVID-19. Kemudian, Menkop Teten sebut 50% UMKM terganggu usahanya karena corona. Nah, dibuatnya The Creative itu karena dari awal COVID-19 hingga sekarang masuk ke era new normal, para pengusaha, lebih tepatnya di bidang kuliner itu sedang mencari cara bagaimana meningkatkan penjualannya kembali. Apalagi banyak sekali UMKM di desa-desa yang sulit dalam meningkatkan usahanya karena pengetahuan teknologi yang kurang maupun promosi yang kurang. Nah, dari latar belakang yang ada, maka kami dapat menyimpulkan permasalahan yang akan kami angkat. Yang pertama, yaitu masih banyak UMKM yang merugi karena pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua, masih minimnya teknologi informasi mengenai digital marketing di UMKM. Dan yang ketiga, sulitnya pengantaran produk UMKM yang karena masih bersifat konvensional. Kemudian, kami mempunyai company profile, yaitu The Creative Indonesia adalah startup yang memberikan all-in-one service mesh sehingga UMKM dapat naik kelas dan pendapatannya dapat meningkat. Kemudian, The Creative sendiri memiliki misi untuk mensejahterakan dan mengedukasi UMKM. Nah, maka dari itu, The Creative hadir untuk membantu para UMKM di desa-desa dengan solusi yang pertama, yaitu menyediakan wadah promosi dan branding UMKM lokal. Kemudian yang kedua, pemasaran produk UMKM secara digital dengan marketplace di shop yang terintegrasi dengan marketplace besar lainnya seperti Tokopedia, Shopee, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, kami menyediakan delivery service untuk pengantaran produk. Kemudian kami menggunakan beberapa teknologi, diantaranya ada Node.js, kemudian WhatsApp Business, kemudian terdapat MySQL, kemudian terdapat Laravel, GitHub, dan PHP untuk website, kemudian kita menggunakan REST API, kemudian Bootstrap, dan Java untuk Android. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Friska Andalusia. Oke, baik. Yang selanjutnya akan dijelaskan aplikasi di Shop sendiri atau The Creative sendiri memiliki 2 aplikasi utama. Yang pertama ada aplikasi di Shop yang digunakan untuk melakukan pendaftaran UMKM serta user dari The Creative Indonesia. Yang selanjutnya ada aplikasi Delivery yang digunakan untuk para driver The Creative Indonesia mendaftarkan dirinya di aplikasi kami. Oke, yang selanjutnya akan saya jelaskan mengenai penggunaan aplikasi dari di Shop. Izin saya screen ya. Ya, baik. Yang selanjutnya, saya sudah melakukan registrasi di aplikasi di Shop. Nah, yang akan selanjutnya adalah kita dapat melakukan login pada aplikasi di Shop. Oke, ini sepertinya aplikasi mendeteksi bahwa saya adalah UMKM. Kita coba lagi ya. Oke.
Nah, dari aplikasi ini kita dapat melihat list produk apa saja yang dijual pada aplikasi di shop, dan selanjutnya ditampilkan sebuah banner. Nah, tujuannya adalah ketika UMKM memiliki acara ataupun dari kita yang memiliki kegiatan, itu dapat ditampilkan pada banner di atas. Nah, selanjutnya ada pembagian dari produk yang dijual. Yang pertama, adanya makanan, minuman, serta kecantikan. Nah, untuk saat ini baru 3 dan kemungkinan besar akan terus bertambah. Nah, yang selanjutnya ada beberapa daftar produk terlaris di bulan ini, serta ada produk terbaru atau yang baru saja di-upload oleh pihak kami. Dan di sini dapat dilihat dari mana UMKM-nya berasal, dan perlu digarisbawahi bahwa kami benar-benar sepenuhnya membantu UMKM lokal, terutama di Desa Lampung Utara. Desa Sembelijaya, Lampung Utara. Nah, yang selanjutnya di bagian atas seperti biasa ada bagian home untuk ke menu Belanda dan ada keranjang, dan di sini kita dapat melihat data diri kita serta daftar pesanan. Nah, yang selanjutnya saya akan mencoba ketika saya ingin memesan nih ceritanya pada aplikasi Shop. Nah, pada bagian ini dijelaskan detail dari produk yang telah ditampilkan. Yang pertama, memberikan gambaran atau apa saja sih produknya gitu ya. Nah, terus ini ada penjelasannya. Sebagai contoh, bakul bontot sudah bergabung 4 bulan yang lalu pada aplikasi kami. Nah, di sini dapat ditambah juga untuk kuantitas produknya, dan kita dapat menambahkannya dengan semaunya kita ya. Jadi, semisal contoh, saya sudah menambahkan, nah, nanti akan langsung terupdate di aplikasi bahwa sudah melakukan pemesanan. Nah, di sini kita dapat menentukan jarak 1 km dengan total harganya, ongkos pengiriman, serta biaya penanganan. Nah, jadi ketika semisal kita sudah membeli, nanti akan langsung berubah gitu ya di aplikasinya statusnya bahwa kita sudah melakukan pemesanan. Nah, akan ada tracknya pada 10 Januari 2022. Nah, nanti di sini akan berubah ketika sudah di-approval dari pihak adminnya. Jika sudah diterima pesanannya gitu ya, akan tulis selesai ataupun sedang diproses seperti itu. Nah, di sini kita juga dapat menekan menu batal sewaktu-waktu user tidak jadi membeli produknya. Nah, untuk informasi di sini kami masih melakukan lingkup daerah di Lampung Utara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Taman. Baik, selanjutnya untuk creation akan dijelaskan oleh Krista. Oke, nah jadi dari teman-teman nih mungkin bertanya-tanya dari 2021 kira-kira berapa nih traction kita. Jadi aplikasi The Creative Indonesia di aplikasi di Shop itu sudah beroperasional sejak 15 Agustus 2021 dengan total download sebesar 300 lebih sudah di-download, dengan mitra UMKM yang telah bergabung sebesar 60 lebih UMKM, serta adanya 400 pengguna dari aplikasi di Shop, serta terjualnya 550 items dari aplikasi di Shop. Yang selanjutnya. Nah, adapun ekonomi dan social impact yang kami berikan dan dapat dirasakan oleh UMKM, terutama di Desa Sembelijaya Lampung Utara, dari sisi ekonominya sudah mendapatkan omset via aplikasi sebesar Rp9.969.520 dengan pendapatan driver sebesar Rp1.532.000 dengan pendapatan UKM tertinggi pada aplikasi kami yaitu UKM Batara Bakso, omset sebelumnya sebesar 600.000 per hari menjadi 1,5 juta per hari melalui aplikasi The Creative. Nah, yang selanjutnya dari segi sosial, alhamdulillahnya kami sudah membantu 12 masyarakat yang tergabung sebagai driver dengan pendapatan 400.000 dan adanya 663 UMKM terlayani pada aplikasi kami. Yang selanjutnya ada 15 UMKM mengikuti pelatihan digital marketing, foto produk,
Dan yang selanjutnya ada 4 UMKM yang kami bantu dari segi sarana seperti pemberian tenda, etalase, gerobak, dan lain sebagainya. Serta kami mengadakan kegiatan, ada 4 kegiatan bazar dan nobar bersama UMKM yang bekerja sama dengan aplikasi di Shop The Creative Indonesia. Oke, yang selanjutnya. Nah, berikut video implementasi. Selamat menyaksikan. Mas, lapar nggak? Lapar sih. Mau makan apa? Coba aja deh cari di aplikasi The Shop. Banyak rekomendasinya deh. Oke, coba ya, mencari. Mas, makan ini aja ya? Boleh. Sip. Oke. Smoke a roll, see your fingers shake, and getting through your brain. Some kind of free, same free, don't know what I need. Don't doubt me, babe, you make me wanna change. Break my bed to make me wanna stay. I can't fight me, babe. You make me love the pain. Break my bed to make me wanna stay. I can't. When you say it like that, got me falling right back. When you say it like that, let me fuck you right back. Got me falling right back. Sama si ya? Iya. Itu berapa ya? Kasih ya. Ya. Ya, itu dia cuplikan aplikasi yang sudah berjalan di Lampung Utara. Yang selanjutnya akan dijelaskan mengenai achievement dan event apa saja yang telah The Creative lakukan dan laksanakan. Yang pertama ada Hackathon UMKM pada 2020, dan kami juga telah mengikuti inkubasi di komunitas Startup Hub pada 2020. Yang selanjutnya mengikuti pitching GCI di Badung, Bali 2021 secara virtual. Yang selanjutnya mengikuti pitching investor bersama Bapak Gede Bra Wiswara Putra. Yang selanjutnya mengikuti Tech Conference 2021 Startup New Showcase pada acara CNBC. Yang selanjutnya kami berhasil menjadi finalis pada program perlombaan Business Project UNM pada 2021. Yang selanjutnya kami mengikuti Hack Sprint 1000 Startup Digital pada 2021, mengikuti Bootcamp 1000 Startup Digital 2021, serta menjadi top 120 social project terbaik pada acara Innovillage 2021, serta menjadi Best Economic Solution Innovillage pada 2021. Oke, yang selanjutnya kami akan melakukan penjelasan singkat mengenai source code dari Android The Creative Indonesia di aplikasi di Shop yang akan dijelaskan oleh Tamara. Silakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai aplikasi Android dari Shop. Nah, aplikasi Android di Shop sendiri, kami mengintegrasikannya dari website di Shop ke Android. Berhubung dengan waktu yang cukup singkat, dan juga kami mengejar untuk traction dan project kami, jadi kami mengintegrasikan dari website ke dalam Android. Untuk
mempersingkat waktu dan menghemat tenaga serta biaya juga. Nah, jadi di sini yang pertama ada Activity Main XML. Nah, di sini merupakan tempat atau wadah untuk web view dari aplikasi di shop sendiri. Selanjutnya, di main activity, pertama seperti biasa kita menyediakan package untuk aplikasinya, kemudian kita mengimport beberapa komponen-komponen kebutuhan yang dibutuhkan oleh aplikasi di shop. Kemudian di sini kita juga mengimport load dari web view aplikasi di shop. Jadi kita mengimport window manager, kemudian value callback, kemudian web from client, kemudian ada web setting, web view, dan web view client. Nah, selanjutnya kita mendeklarasikan variabel web view. Nah, di sini kita mendeklarasikan dua variabel, yaitu web view dan web setting. Selanjutnya kita mendeklarasikan variabel file upload. Jadi kita mendeklarasikan variabel file upload, yaitu file yang nantinya akan diupload oleh user di aplikasi dengan value callback, kemudian upload message dan upload message dan upload message. Nah, kemudian selanjutnya kita menginstance web view ke dalam layout web view di activity_main.xml. Jadi kita memasukkan variabel web view di shop ke dalam layout web view-nya di activity ini menggunakan web view find view by ID web view 1. Kemudian selanjutnya kita open web view settingnya dengan web setting sama dengan web view get settings. Jadi ini untuk membuka supaya di aplikasi di shop Android itu dapat melakukan setting. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Friska Analusia. Ya, yang selanjutnya ada source code yang digunakan untuk mengatur keperluan web browser. Nah, di sini kita men-set dari web browser ke aplikasi Android-nya gitu ya. Nah, di sini ada web setting dengan mengambil set JavaScript enable, terus ada app exception-nya, terus ada allow file access atau memberikan izin file, serta adanya memberikan allow content access, serta adanya support Zoom. Nah, yang selanjutnya ada set source code yang digunakan untuk melakukan set web client baru atau server baru gitu ya. Nah, di sini dengan catatan bahwa adanya web view, set web view client, new web view client. Nah, selanjutnya ada load URL website di shop. Nah, jadi karena kami melakukan integrasi dari website ke Android, makanya kami melakukan web view load URL si websitenya gitu ya. Nah, aplikasi kami nama websitenya adalah https://shop.thecreative.id. Nah, yang selanjutnya ada untuk melakukan set customize status bar. Nah, status bar ini maksudnya adalah seperti interface yang ada di Android gitu ya, mulai dari tampilan responsifnya, lalu ada set bagian atasnya juga, itu juga menggunakan source code ini. Nah, di sini ada window, di mana kita get window gitu ya, dengan melakukan window manager dengan beberapa layout seperti warnanya dan juga ada parameternya juga. Nah, yang selanjutnya ada source code yang digunakan untuk instance open aplikasi WhatsApp agar chat pembeli itu bisa melalui aplikasi di shop. Nah, jadi maksudnya adalah dari aplikasi ini langsung akan terhubung melalui WhatsApp customer service kami gitu ya. Jadi langsung diarahkan ke WhatsApp. Nah, di sini ada web view dengan melakukan set web view client, di mana tadi kan kita sudah membuat parameter yang awal mengenai web view client. Nah, nanti di situ akan dilakukan sebuah function untuk melakukan bahwa ketika datanya adalah terisi atau satu, tidak null, maka akan diarahkan ke WhatsApp. Nah, yang selanjutnya ada fungsi untuk melakukan upload file di dalam aplikasi web view di shop. Nah, di sini beberapa kumpulan fungsi untuk si filenya itu dapat terupload di aplikasi website dan terintegrasi atau berubah di aplikasi Android-nya. Langsung terupdate seperti itu. Nah, di sini ada banyak seperti melakukan get gitu ya. Ada set dulu untuk Chrome client-nya, terus juga ada kelas yang digunakan untuk men-set upload image-nya, message-nya, terus juga ada add kategori. Nah, tadi kan ada beberapa kategori. Nah, di situ kita mengesetnya melalui function ini. Nah, yang selanjutnya itu ada public boolean
on show file chooser. Nah, jadi ini fungsi digunakan ketika data yang dimasukkan adalah tidak null dan memasuki kategori yang sudah disediakan pada fungsinya, maka akan terisi dengan masuknya ke parameter yang ada dengan create intent. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya ada sama seperti yang lain gitu ya. Jadi di sini dia melakukan callback dari upload message-nya, terus ada juga upload fotonya gitu ya dengan tipenya string. Nah, di sini nanti dapat menambahkan dengan file browsernya dan juga file chooser-nya itu di mana. Nah, diarahkan pada function ini. Nah, yang selanjutnya ada bagian public void on activity result atau fungsi yang digunakan untuk menunjukkan hasil dari penguploadan file yang sudah di-post di website dan terhubung ke aplikasi Android. Nah, di sini jika semuanya parameter sudah terisi akan memunculkan hasil result kode, intent. Nah, di sini juga memberikan hasil bahwa ketika oke, maka datanya akan tersimpan pada database aplikasi kami, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke Tamara. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Let it go, make my body go.